Selamat pagi. Pagi ini kita akan melakukan praktikum yang berjudul sintesis natrium karbonat. Jika kalian mendengar kata sintesis pasti sudah terpikir praktikum yang susah. Tapi kali ini kita hanya akan melakukan praktikum sederhana dengan bahan dasar baking soda, di mana kita akan mensintesis kristal natrium karbonat dari dalam baking soda. Bagaimana praktikumnya? Mari kita coba bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat pertama yang akan kita gunakan yaitu botol. Di sini kita membutuhkan 2 botol. Saya lebih menyarankan menggunakan botol tidak berwarna supaya volume dari air panas yang akan kita masukkan itu terlihat. Alat yang kedua itu benang. Nah, benang ini sebenarnya benang jenis apapun bisa, tapi saya lebih menyarankan benang yang dapat menyerap air dengan cepat. Yang kedua itu mangkok. Ini fungsinya nanti untuk menampung kristal yang terbentuk. Lalu selanjutnya paper clip. Paper clip ini bisa paper clip jenis apa saja. Lalu juga kita membutuhkan termos untuk menampung air panas yang akan kita gunakan. Selanjutnya saya akan membahas bahannya. Bahan yang pertama kita gunakan itu bahan dasarnya itu hanya baking soda, dimana nantinya kita akan mengkristalkan natrium karbonat di dalam baking soda. Bahan yang kedua kita butuhkan adalah air panas yang ada di dalam termos ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan cara merangkai alatnya. Nah, dimana yang pertama kita sejajarkan 2 botol ini, lalu kita buka tutupnya. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita perlukan itu tali. Panjangnya kira-kira saja ya, seperlunya. Lalu di masing-masing ujung tali kita kaitkan paper clip seperti ini. Lalu kita lilitkan di paper clipnya. Nah, seperti ini ya. Lalu yang kedua di ujung yang satunya juga kita lilitkan. Gunanya paper clip ini supaya benangnya itu tetap tercelup di dalam botol. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan benangnya ke dalam botol. Kita pastikan ada ruang di tengah ini. Untuk itu kita pasangkan paper clip di tengahnya juga. Nah, seperti ini. Kemudian kita taruh mangkok di bawahnya. Seperti inilah rangkaian alat yang akan kita gunakan dalam praktikum ini. Selanjutnya kita akan langsung mempraktekkan praktikum yang berjudul sintesis natrium karbonat. Nah, sebelum memulai praktikum kita disarankan untuk memakai handscoon ya, untuk alat perlindungan diri. Yang pertama itu tadi saya sudah membagi 1 bungkus baking soda ini ke dalam 2 botol ini. Kemudian kita menuang air panas ke dalam botolnya. Nah, terlihat saat air panas dituang terjadi gelembung-gelembung seperti ini. Ini menandakan bahwa dalam reaksi ini terlepaslah sebuah CO2 dan H2O atau uap air. Kemudian agar baking sodanya larut sempurna kita gocok pelan-pelan, atau bisa juga kita masukkan silnya untuk kita gocok agar lebih larut. Ini
yang menandakan bahwa CO2-nya keluar, semakin banyak busanya. Ya, ini juga kayak larut semua. Nah, selanjutnya setelah semuanya larut, kita perlu menambahkan air panas karena sepertinya air panasnya kurang. Nah, setelah semuanya larut sempurna, yang kita masukkan selanjutnya adalah benang. Kita masukkan benangnya ke dalam botol. Pastikan benangnya tercelup seperti ini. Lalu kita jauhkan kedua botol. Kita taruh mangkok di tengahnya. Nah, seperti ini. Setelah seperti ini, kita perlu menunggunya selama kurang lebih 5 hari untuk melihat kristal yang terbentuk. Setelah kita melakukan percobaan kemarin dan hasilnya sudah kita diamkan kurang lebih 5 hari, mari kita lihat hasilnya bersama-sama. Beginilah hasilnya setelah kita diamkan selama kurang lebih 5 hari, di mana terbentuk kristal di dalam botol, di benang, dan di dalam mangkuk. Hal ini menunjukkan bahwa baking soda itu mengandung natrium bikarbonat yang nantinya dapat disintesis menjadi natrium karbonat dengan reaksi dekomposisi, di mana jika suatu natrium bikarbonat atau baking soda dilarutkan ke dalam air dengan suhu lebih dari 80 derajat Celcius, akan terjadi reaksi dekomposisi berupa NaHCO3 menjadi Na2CO3 plus H2O dan CO2. Keluarnya H2O dan CO2 dari dalam baking soda dibuktikan dengan terbentuknya busa saat kita mencampurkan air panas kemarin ke dalam baking soda. Nah, setelah beberapa hari kita diamkan, terlihat bahwa air di dalam botol berkurang. Hal ini menunjukkan bahwa airnya menguap dan meninggalkan kristal natrium karbonat yang terbentuk di dalam botol, di benang, dan di dalam mangkuk. Berkurangnya air dalam botol terjadi karena air di dalam botol merambat ke benang dan akhirnya jatuh di dalam mangkok, di mana nantinya air jika dibiarkan juga akan menguap. Hal ini mengakibatkan yang tertinggal di dalam benang, di botol, dan di mangkok nanti akhirnya hanya natrium karbonat yang terbentuk. Nah, seperti tadi praktikum yang berjudul sintesis kristal natrium karbonat, di mana praktikum ini bisa dilakukan di rumah ya teman-teman. Apa kalian ingat materi kristalisasi ini ada di bab berapa? Ya, kristalisasi itu ada di bab pemisahan campuran, di mana kristalisasi merupakan proses pembentukan zat padat dari suatu larutan, cairan, dan gas. Kristalisasi itu juga merupakan suatu pemisahan kimia, di mana suatu zat padat itu berpindah dari larutan ke fase padatnya. Sekian praktikum yang berjudul sintesis natrium karbonat. Jangan lupa dipraktekkan di rumah ya. Terima kasih.